Pernah nggak sih Anda mau banget investasi, tapi rasanya kayak ada tembok gede tak kasat mata yang ngehalangin? Nah, hari ini kita bakal runtuhin tembok itu bareng-bareng. Kita akan pakai wawasan dari zona sukses buat ngebongkar habis dan menaklukkan yang namanya mental block investasi yang selama ini nahan langkah kita. Oke, coba kita jujur-jujuran. Pernah kan di posisi ini? Duitnya udah ada, aplikasinya udah kebuka di HP, tapi jari rasanya kayak beku, kaku banget, nggak sanggup neken tombol beli. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Perasaan lumpuh kayak gini tuh wajar banget. Dan yang paling penting, ada solusinya. Perasaan itu tuh bukan berarti Anda gagal. Sama sekali bukan. Anggap aja itu kayak, ya itu tadi, sebuah tembok psikologis yang kokoh, sebuah mental block. Ini adalah penghalang yang dibangun dari macam-macam faktor, dan kabar baiknya, tembok ini bisa banget kita dobrak bata demi bata. Jadi gimana caranya ngeruntuhin tembok ini? Pertama-tama kita harus kenal dulu dong batu bata yang nyusun tembok itu apa aja. Nah, di bagian awal ini kita bakal bedah tuntas apa sih sebenarnya mental block investasi itu dan kenapa dia bisa ada. Ini dia definisi dasarnya. Jadi ini tuh bukan sekedar rasa ragu sesaat ya. Ini adalah sebuah keyakinan negatif yang udah mengakar, yang secara aktif nahan kita buat ngambil langkah maju di perjalanan finansial kita. Lantas, wujudnya di dunia nyata tuh kayak gimana? Ya mungkin pikiran Anda terus-terusan muter skenario terburuk sampai akhirnya Anda nggak berani ngapa-ngapain. Atau ada bisikan kecil di kepala yang bilang, waduh ini ribet banget, gue nggak cukup pintar buat kinian. Reaksi emosional yang berlebihan kayak panik jual semua aset pas pasar lagi merah, itu juga salah satu gejalanya. Dan tentu aja yang paling umum, nunda-nunda terus, besok aja deh, lusa aja deh, nggak mulai-mulai. Oke, kita udah kenal gejalanya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa sih ini bisa terjadi? Ternyata, otak kita sendiri itu punya beberapa jebakan psikologis yang justru bisa jadi penghalang buat kita. Yuk kita bongkar satu persatu jebakan ini. Nah, ini konsep yang penting banget. Loss aversion, atau keengganan untuk rugi. Gini deh gampangnya. Secara psikologis, rasa sakit karena kehilangan uang, misalnya 1 juta rupiah, itu rasanya jauh lebih dahsyat, lebih nyesek dibandingin rasa senang pas kita dapat uang dengan jumlah yang sama. Nah, ini yang ngejelasin kenapa kita cenderung super hati-hati, bahkan sampai milih nggak ngapa-ngapain cuma buat ngehindarin resiko sekecil apapun. Selain itu, ada lagi jebakan lainnya. Ada yang namanya herd mentality. Ini yang bikin kita jadi ikut-ikutan aja tanpa riset. Wah, semua orang beli saham A, gue juga harus beli A. Terus ada confirmation bias yang bikin kita cuma nyari berita yang ngebenerin ketakutan kita. Misalnya cuma baca artikel soal resesi. Dan terakhir, anchoring bias. Ini yang bikin kita kepatok sama harga pertama yang kita lihat. Jadi susah buat ngelihat gambaran besarnya. Oke, kita udah bedah masalahnya. Sekarang mari kita fokus sama solusinya. Kuncinya adalah mengubah cara kita memandang dunia investasi. Kita akan mulai bangun yang namanya pola pikir seorang juara. Coba deh, renungkan kutipan dari Morgan Housel ini. Intisarinya tuh gini, investasi itu bukan soal jadi jenius atau selalu bisa nebak pasar dengan benar. Bukan. Poin paling krusialnya itu adalah konsistensi dan kesabaran. Bertahan di dalam permainan untuk waktu yang sangat lama, dengan kinerja yang wajar-wajar aja, itu udah cukup buat menciptakan keajaiban. Dan lihat deh, betapa luar biasanya pergeseran pola pikir ini. Pola pikir yang lama ngelihat pasar turun itu sebagai bencana. Pola pikir yang baru ngelihatnya sebagai musim diskon besar-besaran, waktunya belanja. Pola pikir lama bilang, saya nggak bisa. Sementara pola pikir yang bertumbuh akan nanya, gimana ya caranya biar saya bisa? Pergeseran inilah yang ngebedain investor sukses dari yang lain. Jadi gimana cara ngebangunnya? Fokus aja ke 3 pilar ini. Pertama, tujuan yang jelas. Ini adalah kompas Anda. Kedua, selalu ingat investasi itu maraton, bukan lari sprint. Gejolak harian itu nggak relevan buat tujuan 10 tahun lagi. Dan yang ketiga, bangun disiplin buat patuh sama rencana, bahkan pas emosi lagi naik turun. Pola pikir udah siap, sekarang kita butuh peralatannya. Inilah toolkit Anda, alat perang Anda buat ngelawan keraguan dan akhirnya ngambil langkah pertama yang krusial banget itu. Coba perhatiin angka ini. Nggak kelihatan nakutin kan? Nah, ini adalah simbol dari sebuah gagasan yang sangat-sangat kuat. Yaitu, untuk mulai dari yang kecil. Anda nggak perlu langsung mempertaruhkan seluruh tabungan Anda kok. Mulai aja dengan jumlah yang bikin Anda nyaman, yang kalaupun hilang Anda nggak pusing. Pengalaman positif pertama, sekecil apapun itu, akan jadi fondasi momentum dan kepercayaan diri yang luar biasa. Ini adalah senjata-senjata lainnya. Teruslah belajar,
Biar rasa takut karena nggak tahu berubah jadi kekuatan. Buat rencana yang jelas, ini bakal jadi jangkar Anda di tengah badai pasar. Fokus sama prosesnya, rayakan momen saat Anda berhasil nyisihin dana atau selesai riset, bukan cuma pas portofolio lagi ijo. Dan terakhir, cari komunitas yang suportif buat berbagi dan tumbuh bareng. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda. Mengatasi mental block investasi itu bukan cuma soal ngasilin uang loh, ini adalah perjalanan pengembangan diri. Ini tentang jadi orang yang lebih rasional, lebih sabar, dan lebih percaya diri. Jadi, pertanyaan sesungguhnya mungkin bukan kapan Anda akan mulai, tapi Anda akan jadi pribadi seperti apa setelah berani memulainya?